Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citra Negara TV, apa kabarnya nih? Gimana puasa hari ini? Semoga lancar ya. Oke, perkenalkan nama saya Uli Akila Haura dan selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islami menjelang berbuka puasa. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan manajemen waktu. Tentunya bukan saya menjelaskan. Di sini ada bintang tamu, yaitu guru kita tercinta, Ustadz Fikri Zainurihal SPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya, nah Bapak Fikri ini yang akan menjelaskan materi Ramadan dan manajemen waktu. Silakan Pak Fikri dijelaskan tentang materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Puji syukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ngopi bersama-sama, tapi bukan ngopi minum ya. Iya. Ini ngobrol pendidikan Islam. Kali ini temanya adalah Ramadan dan manajemen waktu. Pemirsa dimanapun berada, ketika Ramadan datang, kita dididik, kita digembleng agar mampu memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Orang Islam di dalam puasa itu diatur kapan waktunya berbuka, kapan waktunya sahur, kemudian antara buka dan sahur ada rangkaian-rangkaian ibadah, di antaranya ada sholat sunnah taraweh, ada tadarus Al-Quran, dan di situ diatur sedemikian rupa agar waktunya pas, kemudian mendapat pahala yang sebaik-baiknya. Nah, ini kita manfaatkan sebagai umat muslim untuk memanajemen waktu yang terbaik agar bulan-bulan selain Ramadan bisa seperti Ramadan dalam rangkaian ibadahnya, dalam ketaatannya, tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu ini sangat penting. Ketika kita mampu mengendalikan waktu, maka kapan dan dimanapun kita akan senantiasa mengingat Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu. Nah berarti teman-teman, bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk gencar-gencarnya nyari pahala ya Pak Fikri. Ini harus nabung-nabung, harus rajin gitu ya. Nah, nabung-nabung pahala. Iya, dan secara tidak langsung dengan rangkaian ibadahnya itu mendidik kita atau melatih biar kita tuh jadi lihai memanajemen waktu, benar ya Pak Fikri? Dengan kayak kita buka puasa atau bagaimana kita nanti sahur sampai nunggu sholat subuh dan melakukan pekerjaan tapi sambil beribadah juga ya. Betul. Pak Fikri. Nah, saya mau tanya Pak Fikri, di bulan ini adalah bulan yang kita gencar-gencarnya nyari pahala gitu. Saya pun kayak gitu Pak Fikri. Cuman ada beberapa orang yang mungkin nggak punya waktu di pagi hari dan malam hari. Nah, yang di malam hari ini mungkin sebagian orang yang bekerja dengan waktu shift malam. Nah, itu bagaimana caranya ingin mengikuti ibadahnya, misalkan sholat taraweh gitu ya Pak Fikri. Kebanyakan orang itu kan sholat tarawehnya setelah sholat isya di masjid ya Pak Fikri. Sementara orang yang shift malam itu pasti nggak bisa ikut tuh. Gimana tuh Pak Fikri manajemen waktunya? Untuk orang yang mohon maaf ya, dalam kategori bahwa dia bekerja di malam hari karena shift malam misalnya, Allah memberikan kemudahan. Taraweh itu adalah qiyamul lail, sholat malam yang bisa dilaksanakan rentan waktunya panjang, antara sholat isya sampai dengan nanti sepertiga malam sebelum kita sholat sunnah tahajud gitu, sebelum kita melaksanakan sahur. Itu masih ada jeda kita untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh. Jadi kalau misalkan kita bekerja shiftnya malam, kita bisa mengatur waktu untuk mengambil 10 atau 15 menit
untuk sekedar kita mengumpulkan pahala, mengambil pahala sebanyak-banyaknya agar bisa sholat sunnah taraweh di situ. Masya Allah. Jadi buat yang lagi nonton atau siapapun yang malam-malam nih ada mungkin kerjaan shift malam, Betul. jadi nggak bisa ikut sholat tarawih berjamaah di masjid, jangan sedih karena tadi kata Pak Fikri waktunya tuh panjang ya. Masya Allah, Allah itu baik sekali ya Pak Fikri Allah ya. Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Makanya Allah turunkan bulan suci Ramadan ini untuk membelen amal perbuatan kita. Masya Allah. Jadi kalau kita menghitung-hitung amal perbuatan kita dengan kita dibanding dengan umat yang lainnya sangat jauh. Kita hanya dikasih usia 60 sampai 70 tahun dengan durasi 5 kali sehari semalam. Umat-umat zaman dulu usianya ada yang 300, ada yang 1000 tahun dengan durasi ibadah yang luar biasa, 50 waktu misalnya umatnya Nabi Musa dalam sehari semalam. Itu kan sudah sangat luar biasa. Kita akan tertinggal. Makanya dengan ada bulan suci Ramadan, itu adalah panen pahala buat Nah, kita ngejar ketertinggalan ya ketertinggalan Pak Fikri. kita. Iya gitu teman-teman. Nah, itu tadi yang untuk bekerja di malam hari. Selanjutnya pertanyaan saya, untuk yang seperti saya nih pelajar ya Pak Fikri, Baik. itu kita tentunya di bulan puasa kayak gini masih belajar dong, tapi tuh rasanya mungkin ada males-malesnya, terus pengen ngepush pahala dengan tilawah misalkan atau murojaah Al-Quran tapi kan masuk sekolah. Betul. Sementara waktu istirahat di sekolah pun nggak banyak, mungkin cuma di salah sholat zuhur aja. Nah, gimana tuh Pak Fikri solusinya? Sebagai seorang siswa dan siswi yang tengah belajar di dalam pendidikan baik formal maupun non formal, belajar pun adalah salah satu jihad. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah di dalam manhajnya pernah memaparkan bahwa jihad itu salah satunya adalah jihad bil ilmi, yang termasuk dalam kategori jihad hujah. Nah, jihad bil ilmi itu seperti kita, pengajar, pendidik, siswa yang belajar, siswa yang dididik, ini itu juga dalam keadaan jihad fisabilillah. Apalagi di bulan puasa, pahalanya sangat besar. Makanya di bulan puasa jangan sekali-kali bolos, jangan sekali-kali magol dari sekolah. Itu sudah merupakan bagian jihad fisabilillah yang pahalanya luar biasa besar. Masya Allah. Bagi pelajar, bulan puasa dia mampu melawan hawa nafsunya untuk masuk ke sekolah walaupun ngantuk, walaupun lapar, walaupun lelah, tapi dia tetap belajar. Luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolabul ilmi. Masya Allah tuh teman-teman, buat yang masih males-malesan masuk sekolah jangan lagi, karena sayang banget ya Pak Fikri, karena pahalanya tuh bakal banyak banget. Kayak tadi kita tuh udah bisa menolak rasa malas, itu udah bagus banget. Terus ditambah juga kita jihad ya, karena kita belajar tuh sebenarnya jihad gitu. Nah, itu tadi pembahasan kita di episode kali ini. Tapi sebelum ditutup, ada kata-kata terakhir. Maaf, kata-kata penutup dari Pak Fikri, bukan kata-kata terakhir. Ya kayak mau kemana aja Pak Fikri ya. Kata penutup teman-teman dari Pak Fikri. Silakan Pak Fikri. Ramadan adalah tempatnya kita memanage waktu yang sebaik-baiknya. Di dalam bulan suci Ramadan kita diatur sedemikian rupa ibadah. Ada buka puasa, kemudian ada sholat sunnah taraweh, ada sahur, kemudian qiyamul lail di dalamnya. Dan itu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Ketika orang sudah menjiwai Ramadan di dalam hatinya, kemudian mengaplikasikan Ramadan itu di kehidupan-kehidupan selain Ramadan, maka waktunya akan mampu dimanage dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaatkan waktu, jangan sampai kita terlewatkan. Ramadan ini adalah momentum kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanage waktu kita sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fikri atas penjelasannya. Teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Dan apa yang dibahas hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi lebih bijak dalam memanajemen waktu. Saya Ulia Akila Hauram pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.